Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan pada kita semua. Terkhusus pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan nikmat yang luar biasa untuk bersilaturahmi, bertolabul ilmi bersama Dr. Rafid Rahman dan juga melanjutkan kajian-kajian kita yang lalu. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut yang istiqomah, dan insya Allah kita akan termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan sahabat beliau di yaumil kiamah nanti. Rekan filah Agatis, jamaah Agatis yang dimuliakan Allah, pekan lalu kita sudah membahas nutrisi hati yang ketujuh, yaitu berbaik, berbuat baik kepada orang lain. Dan mungkin kita akan lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini dengan lanjutan nutrisi hati yang lain. Oke, baiklah karena sekarang sudah 5.37, untuk itu waktu dan taklim sepenuhnya saya serahkan pada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pagi ini Allah anugerahkan kita nikmat iman Islam, kesehatan dan kemauan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita sudah beberapa kali berbicara tentang obat penyakit hati atau nutrisi hati. Mari kita urut satu persatu, Pak, yang sudah dijelaskan apa saja. Yang pertama adalah dengan zikir. Betul ya? Zikrullah Ya, bersama. dengan zikir kepada Allah. Kemudian yang kedua dengan membaca Al-Quran ya. Rajin membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga dengan terus belajar ilmu syar'i, ilmu agama. Kemudian yang keempat Empat. dengan doa ya kemarin ya, Ya, dengan berdoa. banyak berdoa kepada Allah. Kemudian selanjutnya adalah dengan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Betul ya? Ya, Kemudian selanjutnya adalah selalu bertaubat kepada Allah. Yang terakhir kemarin adalah dengan banyak berbuat berbuat baik baik buat kepada manusia. Kemarin saya sudah urut terutama kepada orang tua. Kemudian sekarang bagian yang selanjutnya adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Saya ulangi, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Belum atau sudah? sepertinya Sudah, sudah Ustaz. Ustaz. Sudah, Kenapa? sepintas Sudah. Ustaz. Sudah. Sudah Tapi ya? saya hanya Sudah. selintas waktu itu. Baik. Selanjutnya adalah zuhud terhadap dunia. Sudah juga? Belum ini Ustaz. Baik. Berarti hari ini yang terakhir ya. Baru nanti kita akan bicara tanda-tanda hati yang bersih dan tanda-tanda hati yang kotor.
Baik, pada bagian terakhir untuk membersihkan hati kita adalah hendaknya kita zuhud terhadap dunia. Jangan salah paham pada persoalan zuhud. Ini kadang-kadang banyak di antara kita yang salah memahami tentang bab zuhud. Seolah-olah kalau kita cerita zuhud, kita meninggalkan dunia. Tidak demikian, tapi zuhud itu adalah bagaimana kita memandang dunia itu tidak lebih penting daripada akhirat. Ya. Saya ulangi, orang yang dianggap zuhud itu tidak kemudian kita diajarkan seolah-olah kita meninggalkan dunia. Ya, lalu kemudian kita tidak peduli lagi dengan dunia. Itu tidak diperkenankan. Ada satu riwayat ya tentang seorang sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Abu Darda dengan Salman. Jadi dulu itu ketika hijrah, Rasulullah mempersaudarakan antara sahabat muhajirin, yaitu kaum muhajirin, dengan sahabat Ansar. Ansar itu artinya penolong, yaitu orang kota Madinah. Sedangkan muhajirin itu orang yang berhijrah secara tempat dari kota Mekah menuju ke Madinah. Nah, Rasulullah mempersaudarakan di antara mereka. Salah satunya adalah yang dipersaudarakan antara sahabat Abu Darda dan sahabat Salman. Nah, satu ketika sahabat Abu Darda dikunjungi oleh saudara yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, yaitu sahabat Salman. Nah, ketika Salman datang ke rumah sahabat Abu Darda, dia mendapati istrinya itu tidak peduli lagi dengan keadaan dirinya, tidak peduli dengan pakaiannya, tidak peduli dengan mohon maaf ya penampilannya begitu. Sehingga Salman berkata, Masya'nuk kepada istrinya Abu Darda. Apa yang terjadi dengan dirimu? Kok engkau tidak peduli dengan dirimu lagi? Ya sudah nggak mengurus dirilah bahasanya begitu. Padahal kan kita tahu ya diajarkan oleh Rasulullah bahwa seorang istri itu harus selalu, mohon maaf ya Bun, nampak baiklah di hadapan suami. Yang bahasa hadisnya itu khairun nisa, sebaik-baik istri atau sebaik-baik wanita, mata surruka idza nazarta, ya, atau idza ra'aita, adalah seorang wanita atau istri yang menyenangkanmu jika engkau memandangnya. Maka dalam dua hal penting dibangun. Yang pertama adalah soal etika moral yang membuat bahagia suami, dan kemudian soal fisik gitu ya. Dan catat juga nih, wahai para suami, bukan hanya istri yang dituntut untuk nampak menarik di hadapan suami, akan tetapi suami juga. Seperti sahabat mengatakan dalam kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi, Inni la atazayyanu limra'ati kama tazayyanu li. Aku akan berhias untuk istriku sebagaimana istriku berhias untukku. Ya, bahasanya aku akan berdandan untuk istriku sebagaimana istriku berdandan untukku. Jadi memang harus ada kedua pihak ya. Nah, kembali ke persoalan tadi bahwa saya sampaikan apa namanya, bukan berarti kita meninggalkan persoalan dunia. Maka riwayat tadi ketika Salman bertanya kepada istrinya, sah saudaranya Abu Darda, kenapa keadaanmu demikian? Abu Darda, istrinya Abu Darda mengatakan bahwa itu saudaramu Abu Darda sudah tidak lagi peduli dengan dunia. Artinya juga tidak memperdulikan istrinya sudah. Jadi kata istrinya, untuk apa lagi saya akan berhias gitu. Nah, kemudian tidak lama dalam keadaan itu Abu Darda tiba. Abu Darda tiba, eh, kemudian Abu Darda masuk ke dapurnya lalu menyiapkan makanan untuk menjamu tamunya, yaitu saudaranya Salman. Nah, selesai kemudian dihidangkanlah makanan kepada saudaranya Salman. Lalu dia mengatakan, Kul,
makanlah wahai saudaraku, ma ana biakil. Saya tidak makan, kata Abu Darda. Maka Salman mengatakan, saya pun tidak akan makan sampai engkau makan. Bahwa sesungguhnya Abu Darda sedang berpuasa. Akhirnya dia batalkan puasanya dan dia menemani saudaranya Salman makan. Karena ini puasa sunnah ya. Puasa sunnah boleh dibatalkan. Nah kemudian setelah itu Salman pun menginap di rumah Abu Darda. Setelah selesai Isya dari masjid, kemudian Abu Darda tak lama di rumahnya dia mau sholat malam. Maka kata Salman, tidurlah. Akhirnya Abu Darda pun tidur. Pada malam hari di tengah malam, Abu Darda pun bangun untuk sholat. Maka Salman pun mengatakan, tidurlah. Ya, sudah akhirnya diikuti tidur. Di sepertiga akhir malam, kemudian Salman berkata, inilah saatnya. Nah, maka kejadian ini diceritakan oleh Abu Darda kepada Rasulullah. Bahwa saya sedang berpuasa, diajak makan, dan saya sedang apa namanya salat setelah Isya pulang, disuruh tidur, malam juga demikian. Maka kata Rasulullah, saudaramu Salman itu benar. Ya, jadi bahwa mata, fisik, keluarga kita punya hak dari diri kita. Ya, kita tidak boleh hanya menghabiskan waktu untuk dalam hal ritualistik saja. Nah, ya kembali kepada persoalan awal, zuhud itu tidak berarti kemudian meninggalkan dunia. Ya, karena dengan meninggalkan dunia, al-faqru yadullu 'alal kuffar. Kemiskinan itu cenderung membawa manusia pada kekufuran. Ya, tetapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan begitu. Nah, maka dalam konteks ini bahwa untuk membersihkan hati itu, ayo kita zuhud terhadap dunia. Ya, orang yang zuhud terhadap dunia adalah orang yang dicintai oleh Allah dan orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat ya eh, definisinya sebelum dalilnya. Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau itu mengatakan makna zuhud ya yang sesuai dengan syariat, kata beliau, adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya, saya ulangi, zuhud menurut Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, menurut syariat, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Dan hatinya yakin serta percaya dengan apa yang ada di sisi Allah. Nah, itu namanya zuhud. Jadi kalau kita harus melakukan ya, persoalan-persoalan dunia, maka usahakan yang bermanfaat untuk akhirat. Ya, saya ingin menyampaikan satu dalil bahwa zuhud itu membawa kita dicintai Allah dan dicintai Rasulnya. Menurut Ibnu Abbas, hadis ini berjalur dari Ibnu Abbas, an Abil Abbas Sahli ibni Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Jadi dituturkan oleh Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, ia mengatakan seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang jika aku mengamalkannya, maka Allah mencintaiku dan manusia pun mencintaiku." Ya. Dullani ala amalin. Tunjukkanlah satu amalan kepadaku, idza ana amiltuhu, jika saya melakukan amalan tersebut, ahabbani Allah,
membawa saya dicintai oleh Allah, wa ahabbaniyan nas, dan membawa saya dicintai manusia. Jawaban Nabi apa? Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah. Berlaku zuhudlah di dunia ini, maka Allah akan mencintaimu. Ya. Kemudian wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Dan berlaku zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu atau segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya. Dan hatinya yakin serta percaya dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim tidak boleh terpedaya kalau demikian ya. Dengan apa? Tidak boleh terpedaya dan tidak boleh tertipu dengan gemerlapnya dunia yang sifatnya fana dan fata morgana. Saya ulangi ya. Seorang muslim tidak boleh terpedaya dan tertipu dengan gemerlapnya dunia yang fana ini ya dan fata morgana ya karena tidak sesungguhnya begitu ya. Jadi jangan kemudian menghalalkan segala cara. Coba renungkan satu ayat saja dalam Quran pada surah Ali Imran ayat ke 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah, kullu nafsin da'iqatul maut. Jadi agar kita tidak terpedaya oleh kehidupan dunia semu dan fata morgana ini, kita pahami kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita ini akan meninggal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kata Allah, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Ya sudah berlaku, berbuat hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat. Faman zuhziha anin nar, kata Allah, barang siapa dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan kelak dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya. Karena itu jangan menganggap dunia segalanya. Jadi jadikan saja dunia ini sebagai jalan menuju akhirat. Jadi dunia ini media saja begitu. Bukan orientasi, bukan tujuan. Dunia ini media untuk meraih bahagia akhirat kita. Sehingga dengan demikian nanti kita bisa zuhud terhadap dunia. Ya. Tidak kemudian menjadikan dunia ini sebagai tujuannya. Nah, yang menghancurkan kita adalah ketika menjadikan dunia ini tujuan, bukan lagi sebagai media. Akhirnya, apapun kita lakukan untuk meraih dunia itu. Ya. Dan Allah ingatkan kita, nih pelan-pelan ya, janji Allah itu benar loh di akhirat. Bahwa ada sorga, ada neraka, ada azab, ada kebahagiaan. Itu benar janji Allah. Ya. Bukan fiksi dan bukan hayalan. Akhirat itu kebenaran. Ya. Maka dengan demikian, kita tidak hanya menghabiskan hidup ini dengan dunia dan tidak terperdaya oleh kehidupan dunia. Begitu. Quran, surat 35 ayat 5. Ya ayuhan nasu, inna wa'dallahi haq.
Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Nah, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu sungguh janji Allah itu benar. Ya, janji Allah itu benar. Ya. Maka kata Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Karena itu maka janganlah engkau terpedaya oleh kehidupan dunia ini. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Ya. Dan jangan juga ya setan yang pandai menipu itu memperdayakan kamu tentang Allah. Saya ini agak sedih, Pak, melihat mendengar berita ya. Ini kan baru 2 tahun ya. Sudah beberapa 13 atau berapa ya? Eh, apa namanya pejabat daerah itu ya. Kemudian tertangkap oleh KPK. Ini kan sedih betul. Kenapa terpedaya oleh kehidupan dunia? Sehingga kadang-kadang kita tidak peduli itu. Apakah itu boleh atau tidak boleh. Jadi kita perlu mengingat betul ya. Jangan sampai kita terpedaya oleh kehidupan dunia. Dunia ini bukan tujuan hidup kita. Sekali lagi, dunia bukan tujuan hidup kita. Akan tetapi dunia ini sebagai sarana dan ladang ya untuk melakukan amal-amal saleh, bukan sebagai tujuan. Tujuan hidup seorang mukmin itu adalah akhirat. Kenapa? Dunia ini sementara ya. Yang sesungguhnya itu kan akhirat. Makanya orang dulu sering bilang, dunia ini panggung sandiwara katanya. Ya, yang sesungguhnya itu akhirat. Dan ini dijelaskan dalam Quran. Ya, seperti dijelaskan misalnya dalam Quran surat Al-Ankabut ya, surat 29 ayat 64 kalau tidak keliru. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Law kanu ya'lamun. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui. Nah, dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau. Kehidupan dunia ini permainan aja. Ya, senda gurau dan permainan, menyenangkan, melalaikan, dan sesaat. Sedangkan kehidupan akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Seandainya kalian mengerti, kata Allah. Tapi banyak kan di antara kita yang tidak mengerti, tidak paham. Bahwa dunia ini hanyalah permainan, dunia ini senda gurau, yang sebenarnya itu adalah akhirat. Maka tadi Anas sampaikan, kita wajib ingat dan tahu, dunia ini bukan tujuan hidup. Akan tetapi sarana dan ladang untuk melakukan amal soleh, ya. Jadi bukan sebagai tujuan. Tujuan hidup mukmin itu adalah akhirat. Ini renungkan baik-baik. Karena itu kan kita diingatkan oleh Allah. Ya, dunia ini sarana untuk beramal soleh. Tujuannya adalah untuk akhirat kita. Coba buka Quran surat 18 ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, harta anak itu hanyalah perhiasan dunia yang sementara, yang bukan tujuan.
Sedangkan amal soleh yang terus-menerus kita lakukan di dunia ini, maka tadi saya sampaikan, dunia ini adalah sarana atau ladang untuk melakukan amal soleh. Makanya dikatakan, ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Kalau tanam di dunia, ya panen di akhirat. Kalau tanam dikit, ya panennya sedikit. Tanam tidak berkualitas, ya panennya tidak berkualitas. Tanam banyak dan berkualitas, maka panen banyak dan berkualitas. Dan tidaklah kehidupan, ya dikatakan, harta dan anak itu hanyalah perhiasan dunia. Sedangkan amal soleh yang kita lakukan dalam hidup ini, itu sebaik-baik pahala di sisi Allah, dan sebaik-baik yang akan menjadi harapan. Karena kita tidak bisa berharap dengan dunia kita. Kita hanya bisa berharap dengan amal soleh kita. Karena itu dunia ini ladangnya. Dunia ini sarana. Maka menjadikan apa yang Allah berikan kepada kita di dunia berorientasi akhirat. Begitu. Apa yang Allah berikan kepada kita dunia demi bahagia kita di akhirat. Yang dikasih oleh Allah ilmu, kemudian beraktivitas di akademi, di kampus. Jadikan itu sarana kita untuk mendapatkan bahagia akhirat kita. Yang pegawai, apapun itu, apa yang Allah berikan ini. Mari kita dedikasikan untuk bahagia akhirat kita. Ya, dan ini Allah sudah ingatkan itu dalam Quran pada surat 28 ayat 77. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, coba direnungkan baik-baik ya. Carilah olehmu kebahagiaan negeri akhirat dengan apa yang Allah berikan kepadamu di dunia. Jadi semua yang kita raih di dunia, ya, yang diberikan oleh Allah ilmu, baik itu ilmu keduniaan maupun ilmu agama, ya, orientasikan untuk bahagia akhirat kita. Yang diberikan harta banyak, yang diberikan kedudukan, yang Allah amanahkan sekarang sebagai pejabat. Ayo kita gunakan semua itu untuk meraih bahagia akhirat kita. Inilah yang disebut dunia itu sarana, bukan tujuan. Kelirunya kita ini menjadikan dunia itu sebagai tujuan. Akhirnya kita hanya bersenang-senang di dunia. Benarlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, ya, beliau pernah mengatakan begini, bahwa memang apa ya, Rasulullah itu pernah bersumpah, fawallah mal faqr akhsha alaikum, demi Allah bukan kefakiran, kemiskinan yang kutakutkan dari kalian, walakinni akhsha an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Akan tetapi yang kutakutkan dari kalian ketika dunia ini dibentangkan kepada kalian sebagaimana dibentangkan pada orang-orang terdahulu. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba untuk meraih dunia itu sebagaimana orang dulu berlomba-lomba untuk meraihnya. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Lalu dunia itu membinasakan kalian sebagaimana orang dahulu dibinasakan oleh dunia. Nah, ini yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi bukan menjadikan dunia sebagai sarana, tapi menjadikan dunia sebagai tujuan. Ya. Menjadikan dunia sebagai tujuan. Karena itu salah satu pembersih hati itu harus zuhud. Nah, akan tetapi saya juga ingin sampaikan di awal tadi jangan salah paham. Lalu nanti kemudian kita meninggalkan dunia. Tidak peduli dengan dunia. Nggak boleh. Kita tidak bisa bersedekah tanpa dunia. Kita tidak bisa melakukan umrah atau haji tanpa dunia. Ya. Karena itu meski demikian yang saya sampaikan tadi, seorang muslim wajib mencari nafkah.
Untuk apa? Membiayai hidupnya, keluarganya, untuk keluarkan zakat, sedekah, menolong orang lain, ya membantu orang yang sedang kesusahan, dan seterusnya. Karena itu tidak bisa dilakukan tanpa dunia. Karenanya Islam tetap mengajarkan kita untuk mencari dunia, tapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Contoh misalnya, bahwa kita disuruh untuk mencari dunia, ya. Misalnya nih contoh saja ya, jangan nanti kita salah paham zuhud, lalu kita diam-diam. Akhirnya kewajiban kita lepas. Bagaimana kita berkewajiban menafkahi keluarga. Ya. Kita disuruh berusaha untuk cari dunia itu. Seperti misalnya dalam Quran, surat ke-62 ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Kalau sholat sudah selesai, misalnya Jumatan tuh sudah selesai, ya jangan males-malesan. Kita tidak disuruh tidur. Kita disuruh apa? Bertebaranlah kamu di muka bumi. Ya, bertebaranlah kamu di muka bumi. Cari karunia Allah. Nah, dalam mencari karunia Allah itu ingat Allah banyak-banyak agar kamu beruntung dan kita tidak melakukan dengan cara yang keliru. Gitu. Jadi kita disuruh cari dunia, tapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Karena dalam hidup ini ada sarana-sarana yang perlu kita penuhi, terutama yang berkenaan dengan materi, karena itu kita harus mencarinya. Sampai ada motivasi loh dalam Quran tuh surat 53 kalau nggak salah ya Bu. Ayat 39. Surat 53 ayat 39. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Silakan. Ayat 39. Surat 59. 53 ayat 39. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Nah, ini motivasi agar kita juga tidak malas, ya kita harus berusaha, ya. Bahkan sering saya bilang harus energik gitu ya. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Ya, faida farauta fansob, selesai satu kerjakan yang lain. Orang Islam itu tidak boleh malas. Ya. Kita tetap disuruh berusaha, tetapi bukan tujuan dunianya. Sarana dia, ya, bukan tujuan. Karena kalau menjadikan tujuan nanti bahaya. Ya, kembali saya ingin sampaikan bahwa kita tetap disuruh usaha seperti tadi dalam Quran surat 62 ya ayat 10, kemudian seperti surat 53 ayat 39. Karena gini, Allah tuh nggak akan rubah keadaan diri kita kecuali kita merubah diri kita sendiri gitu ya. Contoh Quran surat 13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. 13 ya? Iya, betul. 13 Ar-Ra'du Ayat ayat 11. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Cukup. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu merubah keadaan dirinya sendiri. Jadi harus ada optimalisasi potensi yang diberikan oleh Allah. Wong kita ini dikasih akal. Ayo dong mikir dong, kerja cerdas gitu. Kemudian apa yang ada di akal kita, ya, eksekusi dengan fisik kita. Jangan ada yang di akal, cuma di akal saja, tapi tidak dieksekusi dengan fisik kita. Nah, kita juga diberi oleh Allah hati, ya minta kepada Allah. Gitu. Allah nggak rubah keadaan satu kaum sampai kaum itu merubah keadaan dirinya sendiri. Artinya gini ya, bahwa dunia itu bukan tujuan, dunia ini sarana. Ya.
Dan kita tidak menjadikan dunia sebagai tujuan tadi ya, tapi hanya menjadikan sarana. Tetapi ya tadi saya sampaikan kita wajib mencari ya untuk membiayai hidup diri kita, keluarga kita. Ya. Jadi seorang mukmin itu wajib mencari nafkah. Bahkan orang mukmin itu tidak boleh berharap atau meminta-minta kepada manusia. Ya, apalagi seperti kemarin Pak Siki tanyakan, menjadikan apa ya berharap kepada manusia. Nggak boleh. Seorang mukmin itu wajib mencari nafkah. Ya. Kita punya tenaga kok. Selama kita usaha pasti dikasih oleh Allah. Dan tidak boleh mengharap atau meminta-minta kepada manusia. Ya. Makanya Nabi sampai bilang, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nabi itu pernah kedatangan orang yang orang itu minta-minta kepada Nabi. Ya, ananasan minal ansor, ada sekelompok orang Ansor datang kepada Rasulullah sa'aluhu, minta-minta kepada Rasulullah. Fa'atahum, dikasih oleh Rasulullah. Thumma sa'aluhu, kemudian dia minta-minta lagi. Fa'atahum, dikasih lagi oleh Nabi. Hatta nafida ma'indah, sampai apa yang ada pada Nabi itu habis. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadi. Ya, ketika apa yang ada pada Nabi habis sudah dikasih semua, maka Nabi kemudian memberi mereka nasihat. Apa nasihat Nabi? Ini renungkan bahwa kita tidak boleh minta-minta. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Kata Nabi, barang siapa ya menjaga kehormatannya, maka Allah akan jaga kehormatannya. Jadi orang minta-minta itu tidak menjaga kehormatan, menghinakan dirinya. Tidak boleh. Ya. Orang Islam itu berharap kepada orang lain, minta-minta. Jangan. Mesti usaha. Mesti berusaha. Mesti berusaha. Jadi tidak boleh minta-minta. Nah, kembali sahabat-sahabat, ayo kita zuhud. Ya, menerima apa yang Allah beri. Ya, tidak iri terhadap apa yang diberi oleh Allah kepada orang lain. Karena sungguh tak ada kebahagiaan buat kita kecuali menerima apa yang Allah kasih. Nah, ya. Seperti misalnya ada satu apa ya hadis kata Rasulullah SAW, "Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafsi." Kaya itu bukan karena banyak harta yang kita punya, ya, tetapi kaya itu adalah hati. Karena kalau hati kita bisa menerima, seberapapun itu menjadikan kita bahagia. Kalau kita tidak menerima sebanyak apapun itu, tidak akan pernah membuat kita bahagia. Yang paling bahagia hidup itu menerima apapun yang Allah kasih. Ridho dengan apapun yang terjadi. Itu kehidupan yang paling nikmat. Orang yang paling sengsara itu adalah ketika tidak bisa menerima apa yang telah Allah berikan. Jangankan cobaan, bahkan kenikmatan pun kalau dia nggak menerima yang diberi oleh Allah, maka tidak akan pernah membuat dirinya bahagia. Bahagia itu hanya membentuk diri kita kalau kita bisa menerima apa yang Allah kasih. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang semoga Allah senantiasa merahmatinya ya. Sebagai apa namanya penguat, coba buka Al-Quran yang pertama surat 57 ayat 20. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama wa fil akhirati 'adabun syadid wa maghfiratun min Allahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Nah, ini mesti kita pahami.
ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan, ya, senda gurau, perhiasan, dan saling berbangga di antara kamu, ya, dan berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Padahal semua itu seperti hujan, ya, yang turun dari langit, ya, yang membuat tanaman itu subur, mengagumkan penanamnya. Kemudian tanaman itu kemudian menjadi kering. Dan lihatlah warnanya kemudian menjadi menguning. Kemudian hancur. Ya, sedang di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah. Ya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Nah, ini perlu dipahami agar kita tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi dunia sarana. Jadi untuk membersihkan hati itu salah satunya adalah ayo zuhud terhadap dunia. Ya, jangan hidup kita ini dikuasai oleh kemauan dunia terus-menerus. Ya. Coba dibuka Al-Quran deh. Surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur ayat 1 sampai 5. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Nah, alhaakumut takatsur, ya. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan itu telah membuat kamu abai, lalai. Gaya hidup dan gengsi hidup yang membuat kita ini suka lupa. Ya, gaya gengsi hidup yang membuat kita lupa. Bermegah-megahan itu telah membuat kita lalai. Gimana, Bun? Kebutuhan hidup ini sebenarnya tidak seberat yang kita bayangkan. Yang sangat berat itu gaya dan gengsi hidup. Ya. Gimana ada istilah teman-teman orang-orang eksak itu gimana, Bun? Makin besar gaya, makin tinggi tekanannya. Begitu ya, Bun ya? Iya, Ya, Pak. ya, Oh, Iya, Ustadz. Masya Allah. Makin besar gaya, makin besar tekanannya. Nah, karena itu kita sudah tahu untuk apa membuat hidup ini menjadi susah karena gaya dan gengsi hidup. Yang paling enak itu bagaimana kita bisa menerima apa yang Allah beri. Tugas kita ya usaha kuat, doa yang kuat, setelah itu serahin sama Allah. Apa yang Allah kasih itu yang terbaik buat kita. Ini orang kadang-kadang saking besarnya gaya hidupnya, mau loh bersusah-susah itu. Ya kredit, kan bikin susah, bikin capek. Gitu ya. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai. Hatta zurtumul maqabir. Sampai nanti kamu masuk ke dalam kubur. Karena begini. La yamla'u jawfubna adama illa turab. Gak akan pernah habis namanya keinginan manusia tentang dunia itu. Sampai nanti dagingnya ini dimakan cacing-cacing tanah. Selesainya keinginan dunia itu kalau kita mati. Selama kita hidup. Gak pernah berhenti itu. Ya, gaya hidup ini turuti, nggak pernah kelar-kelar ya, nggak pernah kelar-kelar. Ya, kalla saufa ta'lamun. Maka kata Allah sekali-kali jangan. Nanti kamu akan tahu, gitu loh. Maka sekali-kali jangan, nanti kamu akan tahu akibat apa yang telah kita lakukan ini. Nah, karena itu sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, yuk kita mulai belajar untuk zuhud ya. Untuk zuhud. Jangan hidup kita dikendalikan oleh kemauan dunia kita. Letakkan dunia di tangan kita, maka kita atur dunia. Jangan pernah menaruh dunia di hati kita, karena kalau tidak, kita yang akan diatur oleh dunia. Ya, kalau kita tujuannya dunia, cari dunia yang memang Allah kasih, Pak. Gak ada yang Allah kemudian
tahan. Tujuan kita dunia dikasih sama Allah. Dikasih. Tapi bagaimana dengan keadaan kita nanti di akhirat? Kalau tujuan kita hanya dunia, menghalalkan segala cara dengan apapun kita lakukan untuk dapat dunia, ya memang dikasih oleh Allah. Tapi kalau di akhirat kita seperti apa coba? Coba renungkan Quran. Surat apa itu ya? Surat 11 ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan yang penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, coba ya, para pencinta dunia, penghalal segala cara untuk dapat dunia, pahami ayat ini. Ya, pahami. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia, ya, kata Allah, dan segala perhiasan dunia, Allah kasih sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Dan mereka di dunia sama sekali tidak dirugikan. Ya, Allah kasih. Yang menghalalkan segala cara, ya dapat. Kalau orientasi kita hanya dunia, 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 Allah kasih. Allah kasih. Sama sekali tidak akan dirugikan. Tapi coba lihat, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Dan mereka itulah yang kelak nanti di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan hapuslah apa yang telah mereka kerjakan capek di dunia. Coba renungkan. Yang kita kumpulkan lelah, capek, bahkan dengan segala cara, tidak peduli halal haram, sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat atas, dengan berbagai macam cara. Coba renungkan, mati kita, apakah ada yang dibawa? Lah, tidak ada yang dibawa. Karena ketika kita mati, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, ini penting untuk kita pahami. Yatsba'ul mayyit salasatun. Yang ikut mayat ke kubur itu hanya 3. Ahluhu keluarganya, wa maluhu hartanya, wa amaluhu amalnya. Fayarji'u itsnan. Yang 2 balik lagi. Wa yabqa wahid. Yang kekal itu cuma 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Harta dan keluarganya balik lagi. Ya. Wa yabqa amalu. Dan yang kekal adalah amalnya. Hanya amal. Ya, yuk kita renungkan kembali. Ya, dunia nggak kita bawa ke akhirat. Hidup kita sementara. Lalu bagaimana kita menghalalkan segala cara untuk tujuan dunia kita? Yuk belajar zuhud. Belajar zuhud. Ya. Dan ini akan membersihkan hati kita. Selama kita dikuasai oleh dunia, kita tidak akan pernah ya bersih hati kita. Terus saja. Ketamakan itu membuat hancur dan membuat rusak hati kita. Karena itu Nabi pernah mengatakan, Inna mimma akhafu alaikum min ba'di. Sungguh yang kutakutkan dari kalian sepeninggal aku kelak. Ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatah. Ketika dunia serta gemerlapnya dunia ini dibuka kepada kalian. Saya ulangi ya. Inna mimma akhafu alaikum min ba'di. Sungguh yang paling aku takutkan dari kalian sepeninggal aku kelak. Ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha. Ketika dibukanya atas kalian ya keindahan-keindahan dunia dan segala macam perhiasannya. Itu yang paling ditakutkan Nabi. Sehingga kemudian kita banyak berkompetisi untuk dunia. Wa inna Allah Ta'ala dikatakan inna dunya khulwa khadirah. Dunia itu memang manis. Ya, manis. Ya seperti gula lah.
Kalau ada gula, semua semut datang. Dunia itu manis, punya daya tarik. Khadirah, dunia itu hijau. Ya, hijau. Ya, bayangkan di gurun pasir ya, ada warna hijau, semua orang datang. Dia punya daya tarik yang sangat luar biasa. Wa inna Allah Ta'ala mustakhlifukum fiha. Dan Allah Ta'ala memasrahkan kepada kalian ya untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Fayanduru kaifa ta'malun. Lalu perhatikan apa yang telah kalian lakukan terhadap dunia. Fattakud dunya wattakun nisa. Hadis riwayat Muslim, kata Nabi, takutlah, hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah kalian terhadap wanita. Hancur manusia karena ini. Hancur manusia karena ini. Ya. Akhir, coba buka Quran surat 3 ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Dijadikan tanpa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, oleh syahwatnya, berupa wanita. Banyak orang hancur gara-gara ini. Anak-anak, harta benda yang bertumpuk, berupa emas, perak, ya tunggangan, mobil ya, hewan ternak, sawah ladang. Padahal kata Allah itu hanya kesenangan dunia, hanya kesenangan dunia. Ya, hanya kesenangan dunia. Wong seandainya manusia ini memiliki satu lembah yang terbuat dari emas, maka dia pasti kok menginginkan lembah yang kedua. Ya. La yamla'u jawfufna adama illa turab. Takkan pernah habis keinginan manusia tentang dunia sampai dagingnya dimakan cacing-cacing tanah. Karena itu Rasulullah berpesan, hadis dari Abu Hurairah, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdar la tasdaru ni'matallahi alaikum. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Lihatlah urusan dunia itu ke bawah kalian. Jangan melihat dunia ke atas kalian. Ketika kita melihat dunia ke bawah kita, maka kita akan selalu merasa banyak dan besar yang Allah kasih. Tapi kalau kita melihat dunia ke atas kita, maka kita selalu merasa kecil dan sedikit apa yang telah anugerahkan, yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, begitulah urusan dunia itu. Lihatlah ke bawah kita. Kita akan selalu bersyukur, merasa banyak yang Allah kasih. Jangan lihat ke atas kita. Kalau kita melihat ke atas kita, nanti kita akan selalu merasa kecil dan sedikit yang Allah beri. Karena dunia ini terlalu kecil untuk dibandingkan dengan akhirat. Hadis dari Mustawrid ibn Shaddad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji. Jadi kata Rasulullah, tidaklah dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat. Ya. Jadi seperti orang mencelupkan jarinya ke dalam laut, lalu kau angkat. Maka perhatikan air yang menetes dari jarimu, itu adalah kehidupan dunia. Sedangkan air yang terhampar di akhirat, itu adalah kehidupan akhirat. Nah, saudara-saudaraku, untuk membersihkan hati kita, ayo berlaku zuhud. Bisa menerima apa yang Allah beri. Jangan rakus dan tamak terhadap dunia. Jangan menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi jadikan dunia sebagai sarana untuk bahagia akhirat kita. Sebab saat kita menjadikan tujuan, nanti membuat kita tidak peduli dengan halal dan haram, dan itu menjadi pangkal kerusakan diri kita. Bahwa ketika orang mencintai dunia, maka ya orang akan menghalalkan segala cara, dan ketika orang menghalalkan yang haram lalu masuk ke dalam perut kita, maka akan merusak hati kita. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tahukah kalian bahwa dalam tubuh kalian ada segumpal daging? Jika segumpal daging itu baik karena dijaga dari makanan yang haram, maka baiklah seluruh tubuh kalian. Jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kalian. Itulah hati. Karena itu perlu dijaga hati itu dengan baik. Ya, semoga Allah merahmati kita. Nah, kita sudah selesai membahas tentang
bagaimana cara membersihkan hati. Insya Allah nanti akan kita koreksi diri kita agar kita tahu apa sih indikator hati kalau sudah bersih dan apa indikator hati itu kalau masih kotor. Ya, wallahu a'lam. Silakan, Pak. Ya, makasih Ustadz atas penyampaian materi terkait dengan zuhud pada pagi hari ini dan ini menutup materi terkait dengan eh, nutrisi hati. Baiklah, Bapak Ibu rekan filah yang dirahmati Allah, kita masuki ke sesi tanya jawab. Dan ini ada satu pertanyaan Ustadz dari Pak Zanevi di chat, mungkin saya bacakan dulu sebelum nanti menunggu pertanyaan dari rekan-rekan yang lain. Ustadz, mengingat hidup kita sangat singkat dibanding akhirat yang kekal, bagaimana cara menjadikan agar kegiatan rutin harian kita menjadi bernilai akhirat sehingga aktivitas 24 jam per hari bernilai bekal akhirat? Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah yang sifatnya ubudiyah, ya, ritual, seperti salat, puasa, haji, itu namanya ubudiyah. Ada ibadah yang sifatnya sosial, ya, beraktivitas sosial, itu pun ibadah. Ya. Makanya dikatakan duribat alaihimud dilla aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Engkau akan ditimpa kehinaan dimanapun engkau berada, kecuali orang yang menjaga hubungannya dengan Allah melalui ibadah ubudiyah dan orang yang menjaga hubungan sosial bermanfaat buat orang lain. Nah, dengan demikian adalah yuk kita jadikan seluruh aktivitas hidup dunia kita tentu yang baik, yaitu untuk kepentingan akhirat. Niatkan sebagai ibadah. Kita berangkat pagi bekerja, ya, pulang sampai sore, bahkan kadang malam. Ya kita bilang, ya Allah, aku niat mencari nafkah. Karena kewajibanku untuk menafkahi keluargaku. Agar aku untuk menjadi orang bermanfaat buat orang lain. Setidaknya buat keluargaku. Baru buat saudara-saudaraku, tetanggaku, dan sanak familiku, dan seluruh orang-orang mukmin. Jadi niatkan apa yang kita lakukan itu sebagai ibadah. Karena Allah. Ya. Bahkan orang yang mencari harta itu kan, ya, sampai oleh Rasulullah itu diangkat tangannya, dikatakan inilah tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya, jadi jadikanlah apa yang kita lakukan di dunia ini seperti kita mencari harta atau apa saja, ya, itu berorientasi kebahagiaan akhirat kita. Ya. Tentu amalan-amalan yang baik dan bermanfaat. Tidak bisa amalan dosa, amalan buruk, lalu kita niatkan karena ibadah. Ya, tidak bisa. Ya. Jadi, Pak, jadikanlah seluruh aktivitas dunia kita ini berorientasi akhirat. Ya, sebagai ibadah. Maka kemudian nanti semuanya bermakna ibadah. Ya, wallahu a'lam. Kasih Ustadz, Pak Yanifri, apakah cukup jelas? Ya, saya pikir sudah cukup. Mungkin kita lanjut dengan pertanyaan dari jamaah sekalian. Yang ingin bertanya silakan dibuka mikrofonnya untuk kita bisa Ya, langsung Ustadz, berdiskusi. Ya, silakan Mbak mau Nit. tanya Ustadz, apa bedanya antara zuhud dengan qanaah? Apakah sama aja? Yang pertama, yang kedua, bagaimana menyikapi orang yang ingin memaksimalkan potensi dirinya dalam berprestasi gitu, dengan kaitannya dengan sifat zuhud atau qanaah itu? Baik. Qanaah itu menerima apa yang Allah beri. Itu namanya qanaah. Nah, sedangkan zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya. Dan hatinya yakin serta percaya dengan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala untuk kita. Ya, itu ya perbedaannya. Nah, kemudian bagaimana orang yang mengoptimalisasikan segala potensi yang ada pada dirinya? Nah, bukankah itu memang begitu Islam mengajarkan kita? Tapi orientasinya akhirat. Ya. Tadi saya bilang kita dikasih akal, optimalkan akal kita. Kita dikasih fisik yang kuat, optimalkan. Jadi semua yang Allah kasih ini optimalisasikan dalam hidup ini untuk meraih bahagia akhirat kita. Jadi sarananya adalah dunia ini.
Ya, yang jadi dosen menjadikan dunia ini sebagai sarana menjadi dosen untuk menggapai bahagia akhirat kita. Yang jadi pegawai, jadi apapun itu. Nah, itu malah harus mengoptimalisasikan segala potensi yang Allah beri dengan orientasinya adalah akhirat. Begitu ya, Bu Anita ya. Ya Ustadz, ya, juga nanti kaitannya dengan ini Ustadz, tidak boleh panjang angan-angan tuh maksudnya gimana ya? Ya. Angan-angan dengan cita-cita itu berbeda, Bunda. Cita-cita itu dibarengi dengan perbuatan. Angan-angan itu berhayal, Bun. Angan-angan itu tidak dibarengi dengan perbuatan. Ya. Itu namanya angan-angan. Kalau cita-cita itu dibarengi dengan perbuatan. Itu bedanya. Yang tidak boleh itu adalah tidak dibarengi dengan perbuatan, itu namanya angan-angan. Ya. Tulul amal disebutnya. Wallahu a'lam. Cukup, Ya, Nata? syukran Ustadz. Ya, Ya, Afwan. cukup. Ya. makasih. Oke, mungkin di belakang Mbak Anita ada yang mau bertanya lebih lanjut. Ini ada dari Bu Estu, saya bacakan aja Ustadz. Eh, Mohon maaf, izin bertanya, jika ada seseorang senang berbagi, saking senangnya pada saat dana menipis, berusaha menjual cincin untuk sedekah dengan keyakinan Allah akan menggantinya. Apakah hal ini sudah benar, Ustaz? Tayyib. Ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Allah menyuruh kita untuk berinfak. Ya, Allah nyuruh kita untuk berinfak sebelum kematian datang. Karena hal yang paling membuat kita menyesal adalah karena kita pelit di dunia. Nah, tetapi saya juga ingin berikan pemahaman. Bagaimana ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit luar biasa, lalu dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya aku berikan hartaku 2/3. Kata Rasulullah, kebanyakan. Lalu separuh masih kebanyakan. Sepertiga itu sudah besar. Nah, ujungnya Rasul mengatakan, kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan berharta itu jauh lebih baik daripada kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan meminta-minta. Ya, kita juga tidak boleh dolim dalam Islam. Lihatlah Al-Quran surat 25 ayat 67. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Silakan. A'udzubillahi. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di Ya, antara keduanya secara wajar. jadi tidak berlebihan tapi juga tidak boleh pelit. Jangan dolim sama diri sendiri juga. Ya, jangan dolim sama diri sendiri. Apalagi nanti, mohon maaf ya, sodakohnya, infaknya, berbaginya itu salah orientasi. Yang sering saya sampaikan, kalau punya motor ya kasih aja motornya, ntar diganti sama Allah Kijang gitu misalnya. Ya, itu nggak boleh. Namanya melakukan urusan akhirat untuk kepentingan duniawi saja. Ya. Jadi nggak boleh dolim juga. Ya, misalnya saya punya anak 3, lalu saya punya duit ini untuk makan anak saya gitu ya sehari ini. Lalu saya berikan nanti dapat dari ini nggak boleh. Karena kita berharap minta-minta sama orang lain juga nggak boleh. Ya. Jadi belanjakan harta itu tidak boleh berlebih, tapi juga tidak boleh pelit gitu ya. Sampai habis gitu ya, nggak boleh ya. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustaz. Bu Estu, cukup ya. Mungkin ada yang lain di belakang Bu Estu? Silakan. Mungkin menyambung tadi yang ditanyakan Bu Estu, Ustaz. Kita kan sering mendengar apa namanya eh, kajian katakanlah seperti itu ajakan untuk bersedekah, Ustaz. Bahkan ada yang ditodong di depan di panggung mimbar segala macam. Jadi kalau misalkan kita pengen ini ya jangan ragu-ragu untuk bersedekah. Kalau misalkan seperti tadi motor mungkin Allah akan mengganti dengan Innova dan sebagainya, Ustaz. Ini pemahaman seperti ini bagaimana, Ustaz ini? Aduh, itu gara-gara itu saya dulu kirim surat tuh, 16 lembar tuh, sama seorang ustadz yang dakwahnya demikian.
Saya kirim surat 16 lembar yang semua isinya adalah dalil-dalil bahwa apa yang antum lakukan ini bukan perkara yang benar, dan apabila engkau meminta kepada ibu-ibu dan dia tidak mendapatkan izin dari suami, itu hukumnya haram. Ya, nggak boleh begitu dakwah, apalagi nodong-nodong begitu, gimana? Membuat orang malu. Ya, sedekah itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Jika engkau khawatir, tidak ridho, tidak ikhlas, maka sembunyi itu lebih baik. Dan Ustadz nggak boleh nodong-nodong. Ayo siapa yang sedekah? Ayo, ayo, ayo. Jangan. Cuma saya misalnya membuat bor sumur di daerah-daerah. Nah, kalau ada yang mau membantu, monggo teriakan. Ya cukup segitu. Ayo saya lelang coba. Ini saya ada 20 sumur. Satu sumur sekian. Pak Sigit mau berapa sumur? Atau gimana? Jangan. Gak boleh kayak begitu. Gak boleh. Siapa yang mau menyumbang, monggo. Gitu. Dan mulai dari diri sendiri. Kalau saya bangun 10 sumur, 2 mesti saya. Gitu loh. Jangan minta sama orang, dirinya enggak. Itu bagaikan lilin yang menyinari, tubuhnya habis dimakan api. Riwayat siapa itu, Pak? Jadi calok sodakoh namanya. Nah, penyakitnya Ustadz itu jadi calok sodakoh itu loh. Jadi mau sodakoh itu awake dewe dulu, kita dulu gitu loh. Baru makanya Ustadz itu enggak boleh hanya sekedar ngajar, harus punya usaha ya Pak. Iya, sehingga tidak menjadikan itu sebagai orientasi. Iya. Nah, itu yang repot. Nanti akhirnya pilih-pilih tuh. Ya, gitu ya. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustaz. Mungkin ya masih ada satu pertanyaan kalau misalkan ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup. Sepertinya sudah tidak ada ya Pak. Jadi bulan depan, Kalau sudah tidak ada, ya Ustaz. bulan depan Eh, indikator hati yang bersih ya. Oke, baik Ustaz. Oke, baiklah kita tutup kajian pada pagi hari ini. Terima kasih kami sampaikan pada Ustadz yang sudah menyediakan waktu dan memberikan pengetahuan yang luar biasa untuk kita. Kemudian juga pada Profesor Nani yang sudah menyediakan fasilitas Zoom dan menayangkan ayat-ayat Al-Quran, dan juga pada Mbak Anita yang sudah membacakan terjemahannya. Dan insya Allah kita akan segera mendapatkan risalah kajian dari Mbak Dasa, dan Eko akan menayangkan rekaman video kajian pada pagi hari ini. Baiklah, kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aduh, Ustaz. Ustaz, Terima kasih semua. Sigit, Nani, Ya. Kakak, Kok, Mitra, Ustaz. Eri nggak pakai nama Pak Eri, jadi kita nggak tahu Pak Eri ada nih. Oh iya, Pak Erik Samsung itu lupa deh Kadang-kadang juga. Samsung, Mohon maaf, kadang oh, Zoom. sama Pak Erik belum Syukran. diganti. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai ketemu ya, sehat Pamit semua. ya, maaf lahir Yo, pamit. batin. terima Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat semua ya. Baik, izin di Terima end. kasih. Yo, makasih.